adik-adik, ketemu lagi kita ibadah sekolah minggu hari ini. Apa kabar adik-adik semua? Pasti semuanya bersuka cita? Amin. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita yang agung, Tuhan kita yang besar. Kita naikkan pujian, Bapakku datang. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Sehingga kami boleh datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami boleh bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan teruskan pujian kita. Saya Laskar Kristus. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayah bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap berangkat. Saya Laskar Kristus, siap berangkat. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus.
kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita duduk diam fokus, mendengarkan suara Tuhan. Sebelum itu kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat adik-adik di rumah, kita akan renungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kamu sapa shalom. Adik-adik, siapa yang pernah lihat atau dengar mama papa ke dukun? Ada nggak di sini? Ke dukun? Yang tuh baca-baca. Ada yang pernah lihat? Atau ada yang pernah nonton di TV? Biasanya orang yang ke dukun mau ngapain anak-anak? Ada yang tahu kira-kira? Coba angkat tangannya. Iya, biasanya pasti apa? Cari minta berkat Tuhan. Apalagi melukain orang. Wah, nggak boleh ya anak-anak dalam Tuhan. Nah, hari ini sebuah kisah bagaimana seorang tadinya mau mengutuki bangsa Israel, seorang dukun, tetapi Tuhan pakai untuk jadi berkat. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, biasanya ke dukun jangan cari berkat, cari sehat, kuat, hebat, nggak boleh. Kita harus cari Tuhan, cari wajahnya, cari kehendaknya. Hari ini kita mau belajar di dalam bilangan pasal 22 ayat yang ke-21 hingga ayat 35 tentang keledai, Bileam dan malaikat Tuhan. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, kita mau dengar nih kisahnya, bahkan sampai Tuhan itu menegur kita manusia bisa pakai binatang yang berbicara. Nah, hati-hati ya adik-adik, Tuhan bisa pakai siapa saja, bahkan batu sekalipun, bukan lagi binatang bicara, kalau kita tidak taat sama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kisahnya di Sungai Efrat ada seorang dukun tadi bernama Bileam. Nah, Bileam pada waktu itu memiliki sebuah tugas, ya, dia pergi bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi pada waktu itu bangkitlah murka Tuhan dan di sana berdiri seorang malaikat Tuhan untuk menghalangi agar Bileam itu tidak memberikan sumpah serapah atau mengatakan kutuk
kepada bangsa Israel. Adik-adik, hari ini Tuhan rindu kalau kita ingin cari tahu apa maksud Tuhan atau rencana Tuhan, jangan cari dukun, jangan cari orang pintar atau paranormal, ya, tapi carilah Tuhan. Siapa yang di sini mau cari Tuhan? Coba angkat tangannya, raise hand. Keren. Kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rencananya yang besar. Ingat, rencananya Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, berkat kasih karunia Tuhan. Nah, bagaimana ya, Kak, kalau orang-orang yang cari dukun? Nah, hati-hati adik-adik. Orang yang cari dukun kecemburuan bagi Tuhan. Itu lawannya Tuhan. Ya, Tuhan bisa hukum mereka. Nah, pasti adik-adik gak suka dihukum kan? Kalau nggak kerjain PR di sekolah, pasti dibela-belain, kerjain pada malam harinya, benar? Nah, demikian juga kita cari Tuhan, cari perkenanannya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehendaknya, ya. Nah, adik-adik, lanjut kisahnya. Pada waktu itu ketika murka Tuhan, akhirnya malaikat Tuhan berdiri dan seketika itu si Bileam itu gak bisa jalan sampai keledainya itu sampai berhenti. Hampir lagi ya, karena pada waktu itu malaikat Tuhan berdiri dengan pedang terhunus ingin apa? Menggagalkan rencana daripada Bileam. Jadi ingat adik-adik, rencana Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan untuk menipu orang lain. Ingat, kalau pergi ke dukun, ke paranormal itu, ingat ada tumbalnya anak-anak, nggak boleh. Ingat tadi, Tuhan benci orang yang menduakan Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Carinya bagaimana? Adik-adik harus senantiasa cari Tuhan di dalam berdoa, apalagi baca firman Tuhan, ya. Lalu apalagi adik-adik harus bersaksi, ya, harus beriman kepada Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, dikisahkan di sana pada waktu itu ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang yang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul dan memalingkan kembali jalannya. Jadi bayangkan adik-adik, kalau binatang sudah berbicara, tuannya bisa kabur. Nah, siapa yang bisa membuat binatang itu berbicara kalau bukan Tuhan? Kadangkala Tuhan ingin menegur kita ketika kita salah jalan. Kita memikirkan rencana kita sendiri. Rencana kita paling terbaik. Rencana kita paling jitu. Rencana kita paling keren tanpa kita melibatkan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, apapun rencana kalian, masa depan kalian, keinginan kalian, jangan lupa cari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun setiap rencana kita. Kata firman Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, maka semua rencananya pasti akan terlaksana sesuai dengan kehendaknya. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar hari ini. Kehendak dari Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan. Nah, adik-adik hari ini Tuhan suruh pilih, mau cari kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kalau kehendak setan, kita cari yang mendukakan hati Tuhan. Kita cari, misal tadi orang pintar, dukun, tapi Tuhan rindu kita mencari Tuhan agar Tuhan tidak menghukum kita. Bisa saja Tuhan
Tidak lagi memakai binatang keledai tadi untuk menegur tuannya Bileam agar tidak mengatakan yang tidak dari Tuhan. Tapi Tuhan menghukum kita kalau kita salah, kita tidak sesuai dengan kehendak atau rencana Tuhan. Kehendak itu keinginan Tuhan ya anak-anak. Nah, Tuhan mungkin bisa tegur kita dengan kasih, dengan baik. Tapi mungkin kalau sudah keterlaluan, Tuhan bisa pakai yang lain untuk berbicara. Nah, ya jangan sampai ada keledai lagi ya anak-anak untuk berbicara menegur kalian. Nah, mari kalau Tuhan rindu supaya anak-anak tidak mau ditegur, adik-adik memilih untuk menaati Tuhan. Nah, kita belajar kembali bahwasannya Tuhan rindu sikap yang baik adalah menaati kehendak Tuhan ketimbang kita tidak taat. Ya, pilih kita taat. Ada dulu lagu sekolah minggu waktu kakak, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Kalau dari depan dibacanya apa anak-anak? Taat kan? Kalau dari belakang sama taat juga. Jadi gimana saja sikap yang Tuhan kehendaki terhadap kehendaknya adalah menaatinya, mematuhinya. Tuhan mau ketika Tuhan menginginkan kita taat, kita melakukannya dengan baik. Nah, apa yang terjadi anak-anak selanjutnya dari kisahnya? Nah, di ayat selanjutnya dikatakan pada waktu itu ayat 30 sampai ayat yang ke-35 dikatakan, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam yang dilihatnya adalah malaikat Tuhan dengan pedang yang terhunus di tangannya. Berdirilah di jalan lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar dengan lawanmu, sebab jalan ini dalam pandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang akan kubunuh pada waktu itu juga. Dan keledai itu dibiarkan hidup. Wah, ternyata disiplin Tuhan terhadap orang yang tidak menaati kehendak Tuhan, bisa saja anak-anak nyawanya melayang. Atau bisa saja Tuhan mencabut nyawanya. Tuhan masih sayang sama Bileam, sehingga melalui binatang keledai itu menghindar 3 kali. Bayangkan kalau tidak menghindar, maka malaikat Tuhan membunuh Bileam dengan pedang yang terhunus pada tubuhnya. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sungguh sangat mengerikan bukan hukuman Tuhan? Ketika Tuhan melihat kita tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendisiplin kita agar kita berbalik kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak mau taat sama Tuhan, Tuhan biarkan, maka akan ada hukuman disiplin yang lebih besar dan mengerikan lagi, bahkan sampai kematian. Jadi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini ya, orang yang pergi ke dukun, orang yang menyerahkan dirinya kepada setan, orang-orang jahat, maka bagi mereka adalah kebinasaan. Jadi mari kita mau taat sama Tuhan, cari Tuhan, bukan cari dukun, bukan cari orang pintar. Yang kedua, sikap untuk menaatinya itu harus, nggak boleh ditunda-tunda, harus dilakukan, harus ditaati perintah Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar pada hari ini bahwasannya Tuhan rindu supaya kita taat agar kita tidak berdosa,
agar kita tidak binasa. Seperti Bileam pun pada waktu itu akhirnya apa yang terjadi kira-kira ayat 34 dan 35, lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menantang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Lalu pulanglah Bileam bersama-sama orang itu, dan sesudah itu apa yang terjadi kata firman Tuhan, kemudian dia pun pulang dan tidak jadi mengatakan yang tidak dari Tuhan. Wah, dia dikasih oleh Tuhan, dia tidak mau jadi seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Hari ini kita mau jadi sahabat baiknya Tuhan, jangan jadi musuhnya Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, mari taat sama Tuhan terhadap kehendaknya. Kita mau cari Tuhan, bukan cari kekuatan yang lain di luar Tuhan, karena itu adalah musuh Tuhan. Itu berdosa dan Tuhan akan menghukum kita semua. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, yuk rame-rame kita cari Tuhan ya. Harus setia, rajin ibadah sekolah minggunya, dan jadi anak-anak yang berani berkata tidak kepada yang jahat, yes untuk taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau menghafal ayat hafalan kita di minggu ini, Roma pasal 12 ayat 17 bagian B. Di sana dikatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, Tuhan rindu kita melakukan apa yang baik bagi semua orang, bukan yang jahat, bukan yang tidak taat sehingga kita menjadi berdosa, sehingga kita binasa, tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kembali kita hafalkan ya, kita tutup Alkitab kita dan kita baca sama-sama Roma 12 ayat yang ke-17 bagian B. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mana thumbs up-nya? Iya, coba kalau kata baik semuanya thumbs up ya. Ya, sekali lagi kita hafalkan Roma 12 ayat yang ke-17 bagian B. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua jempol ya. Jadi kalau yang tidak baik, yang tidak taat, no. Ya, coba jempolnya langsung dibalik. Iya, kalau yang baik kita kasih thumbs up, kalau yang tidak baik, no. Ya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati jadi anak-anak yang berkemenangan sepanjang minggu ini. Cari Tuhan, jangan cari orang-orang pintar, orang-orang jahat di luar sana, apalagi dukun. Dan Tuhan ingin sikap kita terhadap kehendaknya adalah menaatinya dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati dan pasti melindungi. Kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah merenungkan firman Tuhan. Ajar saya, kami semua teman-teman untuk melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Melakukan dengan sungguh-sungguh karena kami hormat sama Tuhan. Ampuni kami, mama, papa, om dan tante, kakek, nenek ketika mereka pergi ke dukun, pergi ke orang-orang pintar, paranormal untuk mendapatkan berkat, untuk mencari kesehatan, untuk mencari kekuatan. Tetapi kami berdoa kiranya belas kasihan Tuhan agar mereka tidak binasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Sama-sama anak-anak ini berkati Tuhan. Katakan amin. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik, tiba waktunya kita mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan pemberian kami ya Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Kita akan naikkan pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Memberkati kau selamanya. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah selesai di dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.